Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mohon maaf Bang Andi yang sebesar-besarnya. Lagi-lagi saya mengganggu aktivitas keseharian Bang Andi, mengganggu aktivitas ibadahnya Bang Andi, dan semoga Bang Andi selalu dalam keadaan sehat walafiat sekeluarga, tidak kurang suatu apapun, dan selalu tercurahkan kasih sayangnya Allah kepada Bang Andi sekeluarga dan untuk kita semua. Amin. Tadi yang saya hormati, saya Sami'un Yahya ingin menceritakan sekaligus menanyakan. Tadi sore sebelum saya mandi, saya sempat membuang kadak hajat besar, dan setelah membuang kadak hajat tersebut kok tiba-tiba secara langsung ada perintah sekaligus saya disuruh mengkaji tentang at-thaharah, yaitu bersuci. Nah, pada saat saya membuang kadak hajat tadi, yaitu kotoran BB saya maupun kencing, di sana terlintas pertanyaan, kemana kira-kira kotoran-kotoran tersebut, berak dan kencing yang kita keluarkan tersebut, kira-kira kemana kita akan serahkan kotoran tersebut. Jangan sampai pernah saya dengar, jangan sampai kita mengencingi, memberaki tubuh kita sendiri atau asal usul kita sendiri. Ya, contoh seperti kotoran tersebut kalau kita buang ke tempat penampungan tangki atau ke sungai, itu kan salah satu asal usul kejadian kita, ya, seperti tanah, air. Itu jangan sampai kita mengencingi dan memberakkan asal usul kita tersebut. Nah, yang saya mau konsultasikan kepada Bang Andi supaya betul-betul baik itu secara syariat maupun hakikatnya, kotoran-kotoran yang ada pada diri kita, lebih-lebih kotoran yang kita keluarkan ini, kira-kira kemana kita niatkan supaya suci lah, bersih, sehingga zahir dan batin kita ini suci untuk bisa menghadap ke Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan suci dan bersih. Dan ini jujur spontanitas, seolah-olah ini saya diperintahkan untuk berkonsultasi kepada Bang Andi. Makanya langsung saya bercerita lewat WA pribadinya Bang Andi, ya, dan mudah-mudahan bisa kita sama-sama saling belajar juga, agar tujuan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam keadaan bersih, suci, sehingga tujuan kita bisa tercapai. Mungkin ini Bang Andi yang dapat saya konsultasikan ke Bang Andi. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk diri saya pribadi dan untuk teman-teman, saudara-saudara jamaah zikir nafas yang lain. Dan saya pribadi tetap selalu mendoakan khusus kepada Bang Andi, supaya Bang Andi sekeluarga sehat walafiat, dan pada para jamaah yang lain juga bisa sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bang Andi, akhir kalam, dan mohon maaf kalau memang ada kata-kata yang salah, yang atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sami'un Yahya. Terima kasih atas doa-doanya. Amin ya Allah. Jadi kalau kita mau kupas lagi tentang bersuci atau hakikat bersuci, ya, apa yang Pak Yahya dapatkan itu adalah suatu kias. Jadi bersuci itu bukan hanya sebatas suci zohir saja, tapi harus juga suci batin, atau bisa juga suci dalam kehidupan, ya. Jadi makna bersuci ini, sesuatu menjadi suci apabila dia bersih dari kotoran, bersih dari najis, bersih dari sesuatu yang membawa mudarat. Dan dia menjadi kotor, menjadi najis ketika sesuatu itu tidak pada tempatnya. Jadi kapan sesuatu itu tidak suci? Apabila bukan pada tempatnya, ya. Jadi disitulah kita harus paham tentang bersuci ini, maknanya luas. Contohnya saja kotoran yang ada pada diri kita, seperti hadas, ya, seperti kotoran di perut kita, seperti air kencing kita. Ketika masih di dalam tubuh, kenapa tidak kotor? Kenapa tidak dibilang najis? Tetapi setelah dia keluar dari tempatnya, barulah di situ dia berada di tempat yang bukan pada selayaknya. Disitulah dibilang tidak suci, ya. Contohnya aja kita kena air kencing, pasti kita bilang najis itu, ya kan? Sudah nggak suci lagi kita. Tapi air kencing yang di dalam tubuh kita kenapa nggak masalah, ya nggak? Nah, jadi setelah dia berada di tempat yang tidak semestinya, maka kesuciannya hilang. Jadi kalau kita mau kaji-kaji lebih dalam, seperti yang Pak Sami'un Yahya bilang, jangan sampai bang kita memberaki diri kita sendiri, kita mengencingi diri kita sendiri. Maknanya sejatinya itu lebih kepada kehidupan. Contohnya orang yang memberaki dirinya sendiri, orang yang mengencingi dirinya sendiri adalah yang membuang kotoran bukan pada tempatnya, ya. Yang membuang kotoran bukan pada tempatnya, maka dia akan kembali, dan di situ dia menjadi mengencingi dirinya sendiri atau memberaki dirinya sendiri, ya. Banyak kita belajar, kita mendengar kisah di Al-Quran juga ada. Ketika Allah hendak menciptakan manusia, para malaikat tuh komplain, ya kan? Ya Allah, kenapa engkau menciptakan lagi makhluk yang akan melakukan kerusakan di muka bumi, ya. Allah bilang, sesungguhnya aku lebih tahu, engkau nggak tahu, kata Allah. Apakah komplainan malaikat itu salah atau benar? Benar, nggak salah. Apakah banyak manusia yang merusak di muka bumi? Banyak, ya. Ya sebagai contoh, nggak usah jauh-jauh lah. Sebagai contoh macam orang menebang hutan, ya, ditebang, akhirnya terjadi erosi, terjadi tanah longsor. Nah, itu tandanya kita sedang memberaki diri kita sendiri. Yang berakin siapa? Yang kencingin siapa? Ya kita sendiri, kita yang berbuat, ya. Akhirnya terjadi banjir karena hutan gundul, ya. Serapan air jadi berkurang, akhirnya terjadi banjir. Ketika kita banjir, ya itulah bukti bahwa kita sedang mengencingi diri kita sendiri. Ya, itu tandanya kita nggak suci. Karena apa? Kita meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, ya.
Orang yang memperkaya diri ditebang semua hutan itu. Dibuatlah perabotan, kayu itu diambil. Tapi terlalu berlebihan diambil. Itu tandanya orang tersebut tidak suci. Karena dia sudah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya, selagi dia pada tempatnya masih suci. Tapi kalau sudah keluar dari tempatnya bukan pada tempat yang semestinya, hilanglah kesucian. Ya. Jadi kita bukan hanya sekedar ngomong suci ini, aku sudah bersih bang dari hadas kecil, hadas besar. Nah, di kehidupan kita udah suci belum? Belum tentu. Masih sering kita buang sampah sembarangan ya. Malas kita istilahnya membersihkan sampah. Ada sampah, main campak aja di paret. Campak aja di got itu. Akhirnya apa? Mampet. Tersumbat itu paret. Terjadi kebanjiran ya. Karena saluran air tidak lancar. Nah, itu tandanya kita sudah berain diri kita sendiri. Ya. Jadi kalau kita ngomong-ngomong suci ini digali-gali lagi luas. Nah, jadi apa yang Pak Samiun Yahya dapatkan tadi ya terapkan dalam kehidupan. Bersucilah kita. Letakkanlah sesuatu pada tempatnya, ya. Ada saatnya kita menyimpan, ada saatnya kita membuang, mengeluarkan. Contoh macam kotoran di diri kita. Ada waktunya disimpan itu di perut kita. Ada ya waktunya disimpan itu air kencing di kemih kita. Tapi ada juga waktunya dia harus keluar, wajib keluar. Kalau nggak keluar jadi penyakit. Ya, sama juga seperti harta yang kita miliki. Ya, makanya ada istilah zakat harta ya kan, untuk mensucikan pendapatan kita, untuk mensucikan harta kita. Jadi harus kita pahami kapan disimpan, kapan dibuang ya. Harus kita pahami kemana letaknya yang baik. Jangan sampai kita berain diri sendiri. Jangan sampai kita kencingi diri kita sendiri ya. Ya contohnya banyak orang bakil, pelit, apalagi kerit, kedekut, asik menumpuk harta aja kerjanya ya kan. Ada orang susah depan mata, tutup mata dia, nggak mau dia simpan, dia tumpuk. Udah kaya kurang lagi sama dia, ya kan. Ada hak orang yang harus dia salurkan, tapi dia nggak peduli. Akhirnya apa yang terjadi? Dengan harta yang dia miliki, di situ dia semakin cinta kepada dunia. Dengan harta yang dia miliki, di situ dia semakin lupa pada akhirat, pada lupa kepada Allah. Ya, itu Allah kasih terus. Oh, yang kau cari harta ya. Oh, yang kau kejar dunia ya. Dikasih terus sama Allah. Lantas apa yang terjadi? Makin banyak dia dapat, makin kerit. Ya. Lalu dengan harta itu bermaksiat dia kepada Allah. Kalau kita banyak harta dikasih Allah, banyak kita tolong orang, banyak kita beramal, banyak kita berbuat baik, ya, banyak kita memudahkan orang lain. Nah, itulah orang-orang yang bersuci. Tahu dia mana yang layak dia simpan, mana yang layak yang harus dia keluarkan. Tapi kalau dia tumpuk terus, nah disitulah nanti jadi cinta dunia. Akhirnya dengan apa yang dia miliki dia menjadi sombong, dia menjadi ria, dia menjadi takabur, dia menjadi bangga, dia menjadi merasa paling terhormat. Dan ketika dia menjumpai orang yang di bawahnya, orang susah, orang miskin, dia merasa mereka tuh hina, akulah yang mulia. Tanpa sadar dia sudah memberaki dirinya sendiri, sudah mengencingi dirinya sendiri. Jadi ke situ maknanya. Ya, memang benar itu. Jangan sampai bang nanti kita berain diri kita sendiri, kencingi diri kita sendiri. Ya seperti itu. Apabila segala sesuatu sudah bukan pada tempat yang selayaknya. Ya. Makanya banyak manusia sekarang
tidak menghargai alam, ya. Sejatinya kita itu harus paham asal usul kejadian. Dari mana kita asalnya? Oh, kita tercipta dari tanah. Hargai tanah itu. Itu bagian diri kita juga. Ya. Makanya kadang kita malu sama orang-orang pedalaman. Orang-orang istilahnya ya suku-suku pedalaman yang masih tinggal di hutan, ya. Itu mereka sangat menjaga alam. Cinta sekali mereka sama alam. Karena mereka paham. Itulah orang-orang yang mensucikan. Itulah orang-orang yang suci. Ya. Beda sama kita. Ya. Gak penting-penting kita beli, akhirnya boros. Gak penting-penting kita beli, akhirnya terbuang, jadi sampah. Udah jadi sampah, sembarangan pula dibuang sampahnya. Akhirnya apa? Ya kita sendiri yang kena kencingnya. Ya, jadi kalau kita mau kupas lagi, kaji lagi hakikat bersuci, ya lebih kepada kehidupan. Kita harus pahami ketika segala sesuatu itu sudah keluar dari tempatnya, bukan pada tempat yang selayaknya, maka di situ hilanglah kesuciannya. Ya, maka terjadilah yang dibilang kotor, dibilang najis. Nah, jadi jangan sampai kita dalam kehidupan kita nggak suci. Makanya orang-orang yang sudah aktif kesadaran jiwa ini ya lebih timbul kesadarannya. Kalau dulu kita mungkin buang puntung rokok itu sembarangan aja kita buang. Tapi kalau kita sudah mulai aktif kesadaran, puntung rokok itu juga kita jadi hati-hati. Nggak selayaknya aku buang sembarangan. Kita hargai alam, ya. Nah, jadi belajar terus di kehidupan. Bersucilah pada tempatnya. Ya, letakkan segala sesuatu pada tempatnya, maka kesucian itu akan terjaga. Tapi kalau sudah keluar dari tempatnya, hati-hati, tunggu aja bom waktu. Suatu saat itu akan kembali kepada diri kita, ya berarti kita sendiri yang memberain diri kita, kita sendiri yang mengencingi diri kita. Ya. Jadi kalau rusak alam ini karena perbuatan manusia, karena dia tidak paham asal usulnya. Karena mereka tidak paham menghargai pada sesama. Mereka tidak paham kemana seharusnya dibuang. Ya, kalau sudah keluar atau di luar jalur atau sudah melampaui batas dan bukan pada tempat yang selayaknya, maka kesuciannya hilang. Ya. Jadi yang dibilang suci itu bukan hanya sekedar aku bang udah suci bang dari hadas kecil, dari hadas besar, bukan itu saja. Gerak-gerik hidup ini suci nggak kita? Kita udah suci belum? Banyak kita ini belum suci, ya. Nah, jadi belajar terus. Jadi pahami asal kita dari mana, hargai alam, ya. Lakukan sesuatu pada tempatnya, maka kesucian itu akan terjaga. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat bisa kita pahami. Kalau nggak paham, ulang-ulang lagi. Mudah-mudahan nanti pelan-pelan paham. Ya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.